またつまずいて転がってそれでも砕けない魂の色は何色ですか。 Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime, channel yang membahas seputar anime yang bersumber dari manga maupun light novel. Pada anime Tensura Season 2 yang sedang tayang di musim ini, muncul karakter baru yang bernama Myuran. Karakter ini akan memiliki peran penting untuk cerita Tensura ke depannya. Sesuai pada judul video ini, kali ini saya akan membahas semua informasi mengenai Myuran. Sebelum masuk ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan wujud penampilan Myuran. Myuran biasanya berpenampilan seperti manusia pada umumnya. Namun di balik sosok penyamarannya itu, sebenarnya ia adalah seorang majin. Ia memiliki mata ketiga pada dahinya, memiliki berbagai macam tato di tubuhnya, memiliki cakar yang terlihat mengerikan, dan terdapat bulu yang tumbuh pada beberapa bagian tubuhnya. Ratusan tahun yang lalu, Myuran dulunya hidup sebagai seorang penyihir. Ia terus meneliti dan berusaha mengembangkan sihirnya sendiri, hingga pada saat ia telah tua dan mendekati akhir umurnya. Myuran yang menghadapi kematian merasa sangat kecewa, karena dirinya tak dapat membuat kemajuan yang memuaskan dalam penelitiannya selama ini. Ia juga merasa bahwa seluruh hidupnya telah dihabiskan dengan sia-sia. Pada saat itulah, Demon Lord Clayman yang sedang membangun pasukan bawahannya mendatangi Myuran. Mengetahui kondisi Myuran, Clayman kemudian menawarkan waktu yang kekal serta tubuh awet muda yang tak pernah menua kepada Myuran. Namun sebagai gantinya, Myuran harus bersumpah setia kepada Clayman. Dengan mengorbankan kebebasannya, Myuran pun menerima tawaran Clayman tersebut. Saat Myuran membuat sumpah pada Clayman, sebuah segel terkutuk milik Clayman terukir di dalam hatinya. Segel itu juga mengubah Myuran menjadi seorang majin. Myuran kemudian mendapatkan posisi sebagai salah satu dari 5 jari Clayman, tepatnya sebagai jari manis. Myuran sempat mencari cara untuk keluar dari perbudakannya, tetapi Clayman mengatakan pada Myuran bahwa jika ia menyingkirkan segel kutukan Clayman, maka ia akan kembali ke wujudnya yang sudah tua dan segera mati karena usia tua. Selain itu, Clayman terlalu kuat bagi Myuran untuk dikalahkan, maka dari itu, Myuran pun tidak punya pilihan lain selain menuruti Clayman. Setelah kedatangan Rimuru dan dibangunnya Tempest, Clayman mengutus Myuran untuk menyelidiki Tempest secara diam-diam seperti yang dapat kita lihat pada Tensura Season 2. Untuk menjalankan tugasnya, Myuran melakukan pendekatan pada kelompok Yom. Saat Myuran menawarkan dirinya untuk bergabung di kelompok Yom, Yom dan yang lainnya meremehkan kemampuan Myuran. Namun setelah bertarung dan mengalahkan Yom, Myuran pun diakui dan bergabung ke kelompok Yom sebagai penyihir dan penasihat strategi. Yom dan kelompoknya kemudian kembali ke Tempest. Sesampainya di sana, Myuran diremehkan oleh Grusius. Namun, sama seperti Yom sebelumnya, Grusius kemudian mengakuinya setelah ia dikalahkan. Melihat kemampuan Myuran, Gupta kemudian mengajak Yom dan Grusius untuk merencanakan strategi balas dendam dan mengalahkan Hakuro dengan bantuan sihir dari Myuran. Namun saat mereka semua mencobanya, mereka tetap dikalahkan oleh Hakuro sendirian. Hari-hari pun berlalu, Myuran semakin dekat dengan Yom dan bahkan tumbuh perasaan cinta padanya. Tentunya Clayman mengetahui hal ini. Clayman kemudian menggunakan perasaan cintanya untuk mengancam Myuran. Clayman memaksa Myuran untuk menyelesaikan satu misi terakhir. Jika ia menolak, maka Clayman akan melakukan sesuatu pada Yom. Misi yang diberikan Clayman adalah memasang sebuah barrier anti-sihir yang mencakup seluruh area Tempest. Demi melindungi Yom, dengan terpaksa Myuran pun menerima misi tersebut. Myuran berubah ke dalam bentuk majinnya dan bersiap untuk memasang barrier anti-sihir. Namun saat Myuran hendak melakukannya, Yom dan Grusius melihatnya. Yom kemudian meminta Myuran menceritakan yang sebenarnya. Setelah melihat wujud asli Myuran, Yom tidak membenci dan tidak takut kepadanya. Ia bahkan mengatakan bahwa ia mencintai Myuran. Mendengar itu, Myuran pun terkejut. Namun Myuran sebenarnya justru melakukan ini semua untuk melindungi Yom. Saat Yom dan Grusius lengah, Myuran pun melancarkan sihirnya dan akhirnya berhasil memasang barrier anti-sihir yang menyelimuti seluruh area Tempest. Di saat yang bersamaan, pasukan kerajaan Farmas juga menyerang Tempest. Karena efek barrier yang melemahkan monster milik kerajaan Farmas, ditambah barrier anti-sihir yang dipasang oleh Myuran, maka Shion, Shuna, Hakuro, dan Gupta, serta pasukan Tempest lainnya, tak mampu menghadapi serangan yang datang. Bahkan pada serangan itu, Hakuro dan Gupta terluka parah, sedangkan Shion dan banyak penduduk Tempest lainnya terbunuh. Benimaru menemukan Myuran dan mengetahui bahwa ialah yang membuat barrier anti-sihir tersebut. Namun, saat Benimaru ingin menangkap Myuran, Yom dan Grusius justru berusaha melindunginya walau mengetahui bahwa ia sama sekali tak sebanding dengan Benimaru. Di saat yang sama, Rimuru akhirnya kembali ke Tempest dan mengetahui hal tersebut. Rimuru pun memerintahkan untuk menahan Myuran serta Yom dan Grusius.
Beberapa saat kemudian, Rimuru bersama dengan Benimaru mendatangi Mioran yang ditahan untuk menginterogasinya. Setelah Rimuru mendengar semuanya dari Mioran, Rimuru pun mengatakan bahwa hukuman Mioran adalah kematiannya. Yon dan Grisus yang mendengarnya langsung terkejut dan memohon pada Rimuru untuk mengampuni Mioran. Mereka bahkan mencoba melawan, namun dengan mudah ditahan oleh Benimaru. Mioran yang sudah siap menerimanya kemudian mengatakan kalimat perpisahan kepada Yom. Namun saat Rimuru menembus tubuh Mioran, ternyata Rimuru justru menyelamatkannya dengan mengganti kutukan Clayman yang ada di dalam dirinya. Dengan begitu, Mioran pun terbebas dari perbudakan Clayman. Setelah itu, Mioran sangat berterima kasih dan menghormati Rimuru karena telah memberikannya kebebasan dan kesempatan kedua dalam hidupnya. Singkat cerita, saat kerajaan Farmas berhasil diambil alih oleh Tempest dan diubah menjadi kerajaan baru yaitu kerajaan Farmenas, Rimuru menjadikan Yom dan Mioran yang telah menikah sebagai raja dan ratu di kerajaan tersebut. Mereka berdua pun menjalani hari-hari mereka sebagai pemimpin kerajaan Farmenas. Bahkan nantinya, mereka juga memiliki seorang anak. Itulah semua informasi mengenai Mioran dari anime Tensura. Jika kalian punya pertanyaan lain seputar Tensura, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jadi, sekian dulu pembahasan Tensura untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.